Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam ruang demokrasi. Topik yang akan kami angkat kali ini yakni metode kampanye pemilu 2024 melalui iklan media massa. Dalam melaksanakan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui beberapa metode. Salah satunya yakni lewat iklan media massa. Apa saja regulasi yang harus dipatuhi dan seberapa besar metode kampanye melalui iklan media massa dapat mempengaruhi pemilih? Bersama saya Budi Muda kita akan membahasnya dalam ruang demokrasi. Dan untuk membahas topik ini sudah bersama dengan saya beberapa narasumber. Yang pertama saya perkenalkan ada anggota KPU Kabupaten Gorontalo, Ibu Agustina Bilondato. Assalamualaikum Ibu Agustina. Waalaikumsalam. Kabar baik tentunya hari ini. Ya, alhamdulillah baik. Kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Bapak Alexander Kaaba. Assalamualaikum Pak Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Pak Alex ya hari ini. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada akademisi Universitas Muhammadiyah Gorontalo Dr. Salahuddin Pakaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik juga hari ini. Baik. Dan salam saya juga buat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo Bapak Safrin Saifi. Kabar baik Pak Safrin. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Budi. Siap, salam sehat. Dan kemudian kita langsung dalam topik kita, metode kampanye pemilu 2024 melalui iklan media massa. Tentunya saya mungkin ke penyelenggara terlebih dahulu, kita KPU Kabupaten Gorontalo, Ibu Agustina. Sejak kapan iklan kampanye media massa ini bisa dilakukan oleh peserta pemilu? Iya, baik, terima kasih Pak Budi. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Salahuddin Pakaya, ini adalah guru saya senior. Terima kasih sudah sama-sama hadir di kesempatan ini. Bapak Ketua Bawaslu dan Bapak Safrin Saifi dari KPID. Ini juga adalah senior saya. Dan terkait dengan pertanyaan Pak Budi, kapan waktu untuk nayangan iklan ini secara serentak di seluruh wilayah Indonesia tanggal 21 Januari. Sampai dengan tanggal 10 Februari untuk rentang waktu pelaksanaannya. Ini sebagai pemenuhan prinsip adil dan proporsional. Sehingga dari metode yang di pasal 26 ada 9 metode itu semuanya secara bertahap dan dilakukan secara serentak. Baik dari awal untuk pertemuan tatap muka terbatas, kemudian sampai di media sosial, kemudian untuk debat, dan terakhir ini untuk iklan maupun rapat umum. Itu dilaksanakan bertahap dan serentak. Baik, saya langsung ke Pak Ketua Bawaslu. Pak Alex, tentunya kalau kita melihat tanggal yang sudah disebutkan Ibu Agustina, 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Bila peserta pemilu melakukannya di luar tanggal ini adalah sebuah pelanggaran atau seperti apa? Ya, berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, ini akan dikategorikan ada dugaan pelanggaran terhadap kampanye di luar jadwal. Karena memang untuk rapat umum dan iklan di media massa, media cetak, media dalam jaringan atau internet itu nanti akan di-SK-kan kembali oleh teman-teman KPU. Ketika misalnya ada peserta pemilu yang akan melakukan kampanye rapat umum ataupun iklan di media massa cetak, elektronik maupun dalam jaringan, ini masuk kategorinya melanggar ketentuan terhadap pasal 276 dan junto pidananya itu ada di 492. Ada 1 tahun pidananya dan dendanya 12 juta rupiah. Bisa masuk unsur pidana pelanggaran di kampanye media massa di luar jadwal yang sudah ditentukan. Baik, saya ke Pak Safrin Saifi, Ketua KPID Provinsi Gorontalo. Sebelum saya ke Dr. Salahuddin Pakaya, kita melihat bahwa iklan media massa merupakan salah satu metode kampanye. Nah, kalau kita lihat media penyiaran khususnya yang ada dalam pengawasan KPID tentunya, apa saja kode etik misalnya yang tidak boleh dilanggar ataupun yang tidak boleh dilakukan oleh para peserta pemilu, mungkin dalam konten, materi kampanye atau seperti apa yang dalam audiovisual nanti akan dikemas? Ya, pertama saya ingin mengapresiasi dulu TVRI yang begitu kreatifnya melakukan dialog seperti ini, justru datang ke publik. Seperti biasa di kantor TVRI, tapi hari ini kita ada di ruang
aula Bawaslu. Ini luar biasa, dan metode-metode seperti ini yang bakal dicintai oleh pemirsa intinya. Yang pertama, apresiasi pada TVRI. Yang kedua, hari ini kita sudah pada fase kampanye pemilu, dan kami KPI, kalau kita bicara KPI berarti KPI pusat dan KPI daerah yang melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Kalau bicara kita lembaga penyiaran, berarti kita akan mengawasi lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh negara, apakah itu TVRI maupun RRI, kemudian lembaga penyiaran swasta. Di Gorontalo ini kurang lebih ada 22 stasiun TVRI, stasiun televisi yang kita lakukan pengawasan, dan 20 stasiun jaringan radio yang ada, yang aktif. Kemudian lembaga penyiaran komunitas. Di Gorontalo kita punya 2, ada Radio Keuangan Kabupaten Gorontalo dan Radio UNG yang didirikan oleh komunitas. Kemudian lembaga penyiaran berlangganan. Nah, ini cukup banyak Pak Budi, kurang lebih 200. Semua melakukan penyiaran, melakukan program penyiaran, termasuk penyiaran kampanye. Nah, hal-hal yang kita akan awasi itu pada fase kampanye, kemudian pada fase minggu tenang, kemudian pada fase pemungutan suara. Beberapa hal, kalau bicara kita pengawasan terhadap materi kampanye, khususnya tentang lewat lembaga penyiaran, berarti kita akan melakukan pengawasan tentang pada 3 aspek. Pemberitaan, kemudian penyiaran, siaran, dan iklan kampanye. Itu hal-hal yang kemudian pada aturan-aturan teknis lainnya nanti kita akan diskusikan. Yang pasti pada 3 aspek ini kita akan awasi pada fase kampanye, kemudian minggu tenang, dan pada pemungutan suara. Baik, Pak Safrin. Saya ke Dr. Salahuddin. Melihat data tadi ada 22 stasiun televisi, 20 stasiun radio, dan bahkan ada radio komunitas dan 200 lebih. Ya, TV berlangganan yang ada di Gorontalo. Berlangganan yang ada di Gorontalo. Artinya seberapa besar efektivitas kampanye melalui media massa? Apakah memang masih menjadi potensi untuk menggait antusias para pemilih misalnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Ya, baik, terima kasih. Di dalam kampanye ini kan salah satu yang agak sulit diatur ini kan kampanye di media. Agak sulit ya? Agak sulit diatur karena dia variasinya banyak. Terutama karena ini kan serangan kampanye itu di udara. Yang tidak tahu di mana tempat kampanyenya. Kan semua itu berebutan di situ. Oleh karena itu memang kejelian Bawaslu di sini untuk melihat pelanggaran-pelanggaran kampanye di media ini secermat mungkin, sehingga tidak serta-merta melakukan satu tindakan, dan perlu ada satu penelitian yang begitu tajam sehingga itu bisa pelanggaran di dalam iklan kampanye di media massa ini bisa real ya begitu bisa. Nah, tapi saya sebenarnya ingin mencoba membongkar norma ini sebenarnya. Dari dulu saya waktu masih di KPU itu sebetulnya menurut saya pengaturan iklan di media ini, iklan kampanye di media ini terlalu kerdil sebenarnya. Terlalu kerdil menurut saya. Sementara kita ini sudah masuk pada era yang terbuka dalam informasi dan sebagainya. Sebetulnya prinsip di dalam mengatur supaya kampanye itu tidak mengalami satu banyak hal pelanggaran itu prinsipnya adalah free fair election. Jadi dia ada fair election. Setiap pergerakan peserta pemilu itu Bawaslu dan KPU itu harus melihat apakah perlakuan-perlakuan dari institusi ya, termasuk institusi media, itu dia memperlakukan sama tidak kepada peserta pemilu. Sebenarnya itu intinya. Bahwa kemudian waktu tadi yang 21 hari itu menurut saya itu ya karena undang-undang pemilu masih undang-undang pemilu yang lama ya masih pakai itu. Tapi saya berharap pada pemilu-pemilu berikutnya khusus kampanye di media ini ya tidak perlu dibatasi ya, dibiarkan saja dia. Itu tidak perlu dibatasi. Iya. Bahwa dia itu tinggal medianya. Tadi ini kan tugasnya Pak Safrin tadi dia bilang dia akan mencermati media ini mana yang agak sedikit tidak memperlakukan atau diskriminatif kepada peserta pemilu lain. Tinggal itu saja yang diatur. Dikasih peringatan dan sebagainya. Tapi kalau dia begini lalu kan mungkin ada tadi yang disebut dengan kampanye di luar jadwal. Itu kan repot. Sebetulnya itu di dalam teori hukum itu kalau kita membuat norma itu kita harus perkirakan betul norma itu berwibawa atau tidak.
Nanti kalau banyak yang melanggar kan berarti norma itu tidak memberi pengaruh kepada pengaturan. Yang kita atur persis dalam kampanye itu adalah terjadinya diskriminasi di dalam setiap memperlakukan peserta pemilu. Itu intinya. Artinya media-media tadi yang disebut Pak Saprin itu bagaimana dia memperlakukan seluruh peserta pemilu baik itu legislatif maupun presiden cawapres itu harus dia beri kesempatan yang sama. Ada yang memanfaatkan, ada yang tidak mau, itu urusan dia. Kan begitu. Nah, oleh karena itu yang kita lihat dari pengaturan kampanye di media ini kan durasinya yang dia taruh situ. Dia misalnya hanya sekian volumenya, sekian frekuensinya. Itu kan agak rigid itu. Kecermatan teman-teman Bawaslu melihat itu, wah ini kan sudah berulang-ulang peserta pemilu ini yang diberitakan ini atau yang dikampanyekan. Berarti yang lain tidak. Itu satu dalam sisi yang lain. Nah sekarang kita kan di era keterbukaan informasi media sosial ini, kan itu media-media institusi forum ya. Baik itu punya negara maupun swasta. Sekarang punya akun peserta pemilu sendiri gimana itu kan? Sudah bermunculan di mana-mana kan? Yang berbasis internet. Itu kan media massa juga. Ya itu. Nah ini perlu kita coba bicarakan. Mungkin saya ke Ibu Agustina Bilondatu. Artinya tadi kita sudah sempat membahas juga media dalam jaringan begitu ya, dalam teknologi informasi yang berkembang saat ini. Apakah memang ada spesifikasi khusus diatur dalam KPU? Mungkin secara teknis, secara rinci, tapi kita akan menjawabnya Ibu Agustina setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Ruang Demokrasi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali dalam Ruang Demokrasi, masih dalam topik yang kita bahas kali ini, yakni metode kampanye pemilu 2024 melalui iklan media massa. Saya kembali ke Ibu Agustina selaku anggota KPU Kabupaten Gorontalo. Sebelum jeda tadi memang apa yang disampaikan Dr. Salahuddin bahwa memang bagaimana melakukan aturan ini ataupun kesempatan kepada peserta pemilu ini agar betul-betul adil dan proporsional misalnya, apalagi dalam metode kampanye iklan media massa. Mungkin ada teknis secara rinci yang bisa disampaikan oleh Ibu Agustin soal ketentuan dan aturan untuk iklan kampanye media massa khususnya kepada pemirsa. Iya, jadi Pak Budi benar sekali tadi disampaikan bahwa kalau regulasi terkait untuk iklan ini secara spesifik diatur dalam pasal 39 PKPU 15 tahun 2023. Di situ menjelaskan terkait apa saja yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu dalam hal iklan, baik media massa, media massa cetak maupun elektronik, secara komersil maupun dalam bentuk layanan masyarakat. Nah, di situ disebutkan untuk iklan ini bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau suara yang dimana kesemuanya juga bisa digabungkan, yang sifatnya bisa naratif, kemudian grafis, karakter, dia bisa interaktif maupun non interaktif yang tentu saja bisa diterima oleh perangkat yang penerima ya. Kemudian yang berikut terkait dengan apa kekhawatiran tadi Pak Doktor, ya memang itu benar, agar tidak terjadi diskriminasi, kemudian media ini terkesan bahwa ada yang mendominasi, maka juga di pasal itu juga menyebutkan bahwa ada batas maksimum terkait untuk iklan ini. Sebagaimana tadi untuk durasinya itu diatur. Jadi hanya 10, misalnya untuk televisi, 10 spot untuk televisi itu dengan durasi 30 detik untuk setiap stasiun televisi. Kemudian untuk radio juga diatur 10 spot dengan durasi 60 detik. Untuk setiap radio. Begitu juga untuk misalnya iklan media dalam jaringan atau media daring itu 1 banner saja untuk 1 kali. Kemudian untuk medsos demikian juga, media sosial 1 spot saja untuk durasi 30 menit. Dan untuk medsos ini saya kira ini sudah diatur di awal bahwa setiap peserta kampanye itu mendaftarkan akun sebanyak 20 dan ini tidak boleh lebih. Kalau kurang mungkin iya. Tapi lebih
Ada tidak official bisa. akun yang Iya, dilaporkan. yang artinya dilaporkan ke pihak-pihak terkait yang tentu saja ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini sebagai bentuk bahwa memang meskipun ini agak susah untuk kita atur, tapi coba untuk di apa namanya ya, dibuatkan sebuah regulasi yang bisa mengakomodir segala kepentingan. Nah tentu saja ini sebagai bagian agar jangan sampai kampanye ini menjadi wadah untuk orang lain bisa mengintimidasi. Gitu. Kemudian tadi juga saya sepakat apa yang disampaikan Pak Saprin, lembaga penyiaran juga itu tidak boleh kemudian membeda-bedakan ya. Dan itu dilarang. Larangan dalam pasal 39 itu disebutkan dilarang untuk lembaga penyiaran kemudian untuk mendiskriminasi atau kemudian tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta pemilu. Kan terserah mereka memanfaatkan. Nah terkait dengan untuk iklan ini, KPU juga ada ruang untuk memfasilitasi. Itu disebutkan dalam pasal 41, tapi kemudian lagi-lagi karena kita sistem hierarki, maka untuk fasilitasi itu secara berjenjang itu dari KPU RI, kemudian provinsi dan kabupaten kota. Nah terkait untuk kabupaten kota sendiri, fasilitasi yang dimaksud itu tidak dalam konteks iklan ya. Sekali lagi bukan iklan, tapi dalam hal pemasangan alat peraga kampanye. Jadi itu yang menjadi domain kami, sementara untuk iklan itu adalah domainnya KPU RI maupun untuk KPU provinsi. Tapi kemudian bukan berarti bahwa iklan di Kabupaten Gorontalo tidak bisa. Justru ini iklan untuk Kabupaten Gorontalo diserahkan sepenuhnya kepada peserta pemilu untuk memanfaatkan semua hal yang ada di sini, sumber daya yang ada di sini. Apakah ada televisi, radio, media sosial maupun media online yang ada. Baik. Saya kira itu Pak. Saya ke Pak Alex sebagai Ketua Bawaslu tentunya kerja berat ini karena tanggal 21 Januari hingga 10 Februari akan sudah mulai dilakukan. Serinci itu sudah dijelaskan, tapi Dr. Salahuddin juga sempat mengatakan bahwa mengatur atau mengawasi juga iklan kampanye media massa ini tidak mudah atau sulit begitu. Apakah ini langkah apa yang sudah disiapkan ataupun upaya apa yang sudah disiapkan oleh Bawaslu untuk sama-sama mengawasi khususnya metode iklan kampanye media massa? Memang dari Bawaslu dari awal memang dari RI sudah ada kerjasama dengan beberapa media, baik media sosial maupun yang terakhir itu dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Termasuk di Bawaslu Provinsi sudah ada dan Pak Ketua, Pak Safrin sudah digabungkan dalam tim untuk Satgas mengenai penyiaran di daerah. Nah memang dari kami selama ini untuk pengawasan yang ada di media televisi maupun radio ini tetap jalan. Jadi sama dengan kampanye yang sudah dilakukan di media. Jadi kami tetap melakukan pengawasan seperti biasa. Cuma bedanya ini akan ketambahan dengan ini kan iklan. Ya. Kampanye di media massa itu kan memang sudah dari awal dari tanggal 28 itu sudah dibolehkan. Yang ada ke depan ini yang waktunya 21 hari itu adalah iklan, rapat umum dan iklan. Ya. Nah, terhadap iklan ini yang memang perlu ada koordinasi atau kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Karena di situ kita ada syarat-syarat tentang iklan. Harus ada tanda lulus sensor. Ya, betul. Ini semua syarat-syarat ini memang harus dipenuhi. Nah, betul yang disampaikan oleh Pak Ketua Pak Safrin bahwa penyedia atau media dalam hal ini harus memperlakukan semua peserta pemilu itu dengan sama, seimbang, tidak ada blok segmen, dan tidak ada juga yang mendiskriminasi partai tertentu. Ya. Jadi ini akan semua diberlakukan sama. Nah kami di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo berharap semua media ini akan berlaku sama terhadap peserta pemilu di tahun 2024. Bukan dari segi untuk kesempatan untuk menayangkan iklan. Di harga juga harus ada tarif yang sama untuk semua media. Tidak bisa ada di sana dengan harga seperti ini, di sini berbeda. Ini juga masuk dalam pengawasan kami, Bawaslu. Iya. Jadi ada beberapa yang
yang kami awasi itu termasuk jangan sampai di situ ada materi atau konten dari iklan tersebut bertentangan dengan materi kampanye. Contohnya? Materi kampanye itu mempermasalahkan undang-undang, ada unsur saranya, ada ujaran kebencian, ada menghasut. Nah ini kita juga perhatikan. Karena ketika ini, karena di iklan kampanye itu minimal sesuai peraturan itu adalah memuat visi misi program dan citra diri dari peserta pemilu tersebut. Seperti itu Pak Budi. Baik, saya ke Dr. Salahuddin sebelum saya ke Pak Saprin juga untuk menanggapi. Dr. Salahuddin melihat fenomena ini bahwa ya kita ketahui bersama media massa erat kaitannya dengan media sosial dan juga media dalam jaringan lainnya. Karena sekarang apa yang ditayangkan media massa juga tayang mungkin di media sosial. Ya. Mudah untuk dibagikan, mudah untuk dinikmati oleh siapapun itu. Nah, seberapa besar metode seperti ini itu dibandingkan metode kampanye lainnya? Ini yang mungkin Dr. Salahuddin bisa sampaikan. Kemudian terkait juga dengan isi materi konten yang wah agak ngeri-ngeri sedap kalau kita melihat mana yang betul-betul kampanye, mana yang ada ujaran kebenciannya, ada konten-konten yang di luar kampanye. Pak Salahuddin. Kan di kampanye itu ada formilnya, ada materilnya. Materilnya itu isinya. Isi yang dibicarakan dalam kampanye itu apa? Apakah dia bersifat visi misi atau dia hanya sekedar untuk memberi justice, penghinaan kepada peserta pemilu lainnya, itu kan ada ranahnya itu. Yang kita bicarakan metodenya kan. Kita metodenya seperti apa sekarang yang sedang kita tunggu-tunggu di 21 hari itu. Nah, saya ingin mencoba mempertajam apakah 21 hari yang diatur dalam regulasi pemilu itu atau undang-undang pemilu itu hanya kampanye yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga penyiaran atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang media misalnya. Sementara yang akun-akun pribadi itu tidak dimasukkan dalam kategori tadi. Sebetulnya Bu Agustin tadi itu sudah ada durasi-durasi dan ada porsi-porsi yang ditetapkan. Nah, saya mencoba mendalami penormaan daripada 21 hari ini adalah lebih kepada lebih kepada mengatur lembaga-lembaga yang mengelola media. Jadi itu, sementara akun-akun media sosial yang dimiliki oleh caleg, yang dimiliki oleh partai politik itu sepertinya tidak kena itu. Dan memang mungkin itu yang dimaksud. Karena itu sejak itu aturan ditetapkan, belum ada seramai begini udara ini. Sehingga itu memang perlu teman-teman Bawaslu mencermati itu. Apakah memang yang diatur secara rigid memberi porsi yang sama, waktu yang sama, itu adalah lembaga-lembaga media formal yang memiliki izin untuk memberikan pemberitaan atau kepada publik, atau termasuk tadi yang dalam jaringan ini harus kita clearkan yang ini, itu intinya. Nanti tadi sudah ada poinnya dari Ibu Agustin, tinggal kita perlu lihat apakah ketika Pak Alex sebagai Bawaslu mencoba melakukan satu pencermatan terhadap pergerakan daripada peserta pemilu ini, baik itu partai politik, di dalam ada calegnya, lalu kemudian para tim kampanye capres-cawapres juga bergerak, dia mau melakukan penguasaan apa? Karena ini harus ada kesamaan visi antara KPI dengan Bawaslu, kan beliau sudah dimasukkan di Satgas. Kenapa KPI dimasukkan di Bawaslu? Karena yang tahu persis mencermati pergerakan daripada lembaga-lembaga media ini kan KPI, termasuk penyiaran. Harusnya juga teman-teman dari persatuan media cetak yang punya media cetak itu juga harus diajak di dalam mencermati itu. Saya mencurigai itu mencurigai bahwa yang diatur secara rigid yang disebut oleh Bu Agustin itu adalah lembaga-lembaga media ini. Sementara akun-akun yang bebas begitu itu, ya memang itulah terbuka kampanye. Baik, perlu ada. Saya minta pendapat Pak Saprin, apa yang sudah di-sharingkan bersama dengan Bawaslu untuk betul-betul kita 21 Januari hingga 10 Februari bisa sama-sama mencermati dan mengamati iklan kampanye media massa? Ya, kita clearkan dulu Pak Budi. Mungkin tadi Bu Agustin bilang sampaikan bahwa tanggal 21 Januari jadwalnya.
Ya. Itu untuk penggunaan iklan kampanye Media massa. lewat media ya. Ya. Lewat media. Nah, sementara di beberapa stasiun televisi itu berseliweran. Apakah itu berita, dialog, nah, itu sudah dilakukan sejak awal, sejak kampanye itu dicanangkan. Nah, memang menarik tadi pada aspek pemberitaan maupun penyiaran, ini ada perlakuan yang berimbang. Jadi perlakuan yang berimbang mungkin patut didefinisikan memberi alokasi waktu yang sama. Ya. Kemudian bukan alokasi waktu yang sama saja, tapi perlakuan yang berimbang dan adil. Nah, kita mencoba untuk mencari seperti apa. Tadi kemarin ada pertemuan kita dengan Bawaslu, rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi ini. Kita sebarkan seluruh proposal ke seluruh lembaga penyiaran. Nanti apakah lembaga penyiaran memberi ruang yang sama, perlakuan yang berimbang kepada seluruh peserta pemilu. Nah, saya kira itu luar biasa, ide bagus, ide cerdas. Karena memang memberi alokasi waktu yang sama dan perlakuan ada ruang kosong di situ. Tidak melakukan pemblokiran segmen, Ya. nah, pemblokiran waktu atau segmen. Maksudnya pemblokiran waktu ini adalah setiap lembaga penyiaran menyediakan waktu, misalnya setiap katakanlah kita bicara di tingkat pusat lah, paslon 01, 02, 03. Ya. Tiap peserta pemilu 2 menit. Nah, ada yang hanya memanfaatkan 1 menit. Kelebihan 1 menit. Ya. Kadang-kadang 1 menit ini dikomersilkan. Nah, itu dilarang. Nah, hari ini kita mencoba untuk mendeteksi itu. Kami di Gorontalo, komisioner kami 7 komisioner yang mewilayahi seluruh provinsi Gorontalo. Tentu tidak cukup. Kita harus melibatkan pengawasan partisipatif. Ya. Oleh karena itu, kita beri pemahaman kepada masyarakat seperti apa mendeteksi ini. Kemudian yang paling penting adalah kampanye itu tidak disponsori untuk kepentingan peserta pemilu. Itu juga harus dideteksi memang. Nah, ini butuh kecerdasan dalam melihat pelanggaran oleh masyarakat. Apakah itu masyarakat atau peserta pemilu lainnya. Tentu ini akan menjadi bentuk pelanggaran. Tentu tujuan kita tidak memperbanyak jumlah orang yang ada di penjara sebetulnya. Aturan ini dibuat ya. Ya. Tapi bagaimana kita membangun kesadaran hukum. Baik, kita tahan dulu Pak Sapri. Ya. Kita tahan di bagaimana kita membangun kesadaran hukum. Dr. Salahuddin, Pak Alex, dan Ibu Bagusin, kita harus jeda. Kita akan kembali dalam ruang demokrasi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali dalam ruang demokrasi, masih dengan topik metode kampanye pemilu 2024 melalui iklan media massa. Dan saya kembali ke Pak Saprin tadi. Sebelum jeda, Pak Saprin menyampaikan bagaimana upaya untuk membangun kesadaran hukum semua pihak, masyarakat pun di dalamnya, untuk bagaimana sama-sama mencermati iklan kampanye media massa tentunya. Ini seperti apa lagi yang bisa disampaikan, Pak Saprin? Kemarin Pak Budi, kita sudah mengumpulkan seluruh lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Gorontalo. Menyamakan persepsi terhadap PKPI nomor 4 tahun 2023 yang sudah ditetapkan bersama Bawaslu dan KPU. Dan di kita selain PKPI nomor 4 itu, kita juga ada yang namanya pedoman perilaku penyiaran. Dan untuk konten siaran itu standar program siaran, hal-hal yang tidak boleh dilanggar, hal-hal yang boleh, dan bahkan termasuk sanksi administratif di dalamnya. Tentu kalau bicara sudah menyangkut tentang sanksi administratif, kita ke lembaga penyiarannya. Untuk peserta pemilunya kita serahkan kepada Bawaslu. Ada yang menarik tadi tentang kita harus melihat, mendeteksi bentuk-bentuk pelanggaran yang kadang-kadang tidak dapat dilihat oleh publik gitu ya. Kadang-kadang selain kita melakukan pencerahan pada masyarakat, mereka tahu ini bahwa ini banyak yang awam, sangat awam dengan hal itu. Tentu misalnya contoh spot, bahwa setiap televisi dan radio 10 spot per hari, dan kalau televisi 30 detik, radio 60 detik. Ada peserta pemilu yang tidak memanfaatkan. Ini spot komersil yang berpotensi untuk dapat dijual oleh lembaga penyiaran. Nah, ini juga harus dideteksi. Kemudian yang juga harus kita masuk lebih ke dalam adalah bahwa spot-spot ini itu yang dalam bentuk iklan itu harus ada namanya surat tanda lulus sensor. Nah, kalau kita mengantisipasi pasca tayang, maka dengan surat tanda lulus sensor bahwa ini ada pernyataan layak edar terhadap iklan kampanye ini. Tentu tadi kalau bahwa iklan itu harus ada visi, misi, program, dan citra diri
Kalau citra diri tentu pengertiannya luas. Ya. Kita harus menyamakan persepsi itu. Tapi apakah itu sudah dalam misalnya kata citra diri itu konteksnya melanggar, maka iklan lembaga sensor iklan inilah yang akan mencegah itu sehingga bisa dikatakan bahwa iklan ini layak edar atau layak tayang atau tidak. Kalau kita mengawasinya pasca tayang. Nah, nanti kalau misalnya masyarakat mengadu bahwa ini tayangan tidak sesuai, melanggar kode etik atau melanggar pedoman perilaku penyiar standar program siaran, maka kita sanksi administratifnya ada di kita di KPID. Tapi kalau itu sudah dalam bentuk pidana, tentu persepsinya ada di Bawaslu. Baik, Pak Saprin. Saya ke Ibu Agustin. Menarik disampaikan tadi, apa yang disampaikan Pak Saprin, pasca tayang adalah kewenangan dari Komisi Penyiaran. Nah, apakah memang nanti para peserta pemilu ini membuat materi iklan ini ditayangkan terlebih dahulu, lalu diawasi, dicermati, atau memang ada ketentuan harus misalnya disortir terlebih atau diperiksa terlebih dahulu oleh KPU? Misalnya. Ya, yang jelas untuk kontennya itu, sebagaimana tadi disampaikan, harus sudah layak. Dan itu tentu melalui lembaga yang berkewenangan untuk itu. Nah, ada juga tadi saya sempat lupa terkait dengan konten. Itu ada larangan dalam pasal 39 di mana disebutkan di situ bahwa dalam setiap konten di luar iklan kampanye ya. Jadi lembaga penyiaran tidak boleh kemudian memasukkan dalam konten itu ada semacam menyerupai iklan. Jadi seperti kita sekarang kemudian tidak boleh menyampaikan ada visi misi atau citra diri seseorang. Citra diri dalam arti nomor urut, kemudian ada gambar dan sebagainya. Jadi tidak dibolehkan seperti itu. Jadi Pak, terkait untuk konten, saya kira ini kita lebih ke sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan estetika. Dan tentu saja lembaga yang berqualified untuk itu adalah KPID. Baik. Dan tentu ini menjadi menjadi pengawasan dari pihak Bawaslu. Saya ke Pak Alex. Tentunya sebagai ketua Bawaslu nanti kerjanya akan selalu bermitra dengan Komisi Penyiaran. Tapi memang Pak Dr. Salahuddin katakan ya tidak mudah. Banyak yang mungkin berpikir bahwa media massa ini banyak celahnya, banyak celah. Contohnya misalnya seperti yang disampaikan Ibu Agustin, atau ada dari kategori pemberitaan misalnya. Tapi di dalamnya ada seperti citra diri, ada konten-konten ini. Bagaimana melihatnya Pak Alex agar menghindari nantinya tidak banyak orang yang dipenjara karena sanksi pidana akibat pelanggaran ini, Pak Alex? Baik Pak Budi. Jadi memang di Bawaslu juga untuk menentukan satu peristiwa itu adanya dugaan pelanggaran itu tidak serta-merta. Jadi kita tetap ada kajian yang terlebih dahulu. Memang dari awal saya sampaikan bahwa kalau untuk kampanye di media sosial ini sudah dari awal, tanggal 28. Bawaslu sudah ada kerjasama dengan semua media sosial yang ada di Indonesia, Bawaslu RI. Jadi untuk Bawaslu Kabupaten Kota yang ketika menemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu tinggal dikirimkan ke Bawaslu RI untuk disampaikan ke, misalnya kalau dia ke media sosial tertentu, misalnya Facebook, Instagram, itu tinggal disampaikan dan mereka yang akan take down akun tersebut. Nah, untuk iklan kampanye, memang kita secara teknisnya itu memang bagian ada di KPID. Jadi kita tetap berkoordinasi. Apakah ini masuk pemberitaan, apa ini masuk iklan? Jadi tidak serta-merta kita akan lakukan ini sebagai dugaan pelanggaran, tidak. Ada kajian awal bahwa ini masuk kategori apa. Kalau dia masuk pemberitaan, kampanye di media sosial, ya sah-sah saja ketika dia lakukan misalnya sesuai dengan ketentuan. Tapi ketika itu adalah iklan, nah ini yang menentukan iklan atau advertorial misalnya atau apa, itu biasanya kita akan koordinasi dengan KPID di dalam penyiarannya. Kalau kita untuk media cetak, biasanya kami ke permintaan keterangannya itu kita akan minta ke Dewan Pers untuk memastikan ini iklan, berita atau apa. Jadi sebelum dia lanjut untuk kita lakukan penindakan untuk dugaan pelanggaran. Jadi tidak serta-merta Pak Budi, karena semua itu ada tahapan, ada mekanismenya. Ketika dia memang sudah ada secara teknis yang menyampaikan, misalnya untuk penyiaran, ada dari KPID yang sudah mengatakan, oh ini iklan Pak,
ini masuk. Nah, kalau dia melanggar, berarti kalau contoh seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa untuk medianya, penyiarannya, itu ranahnya memang ada di KPID. Sanksi administratif. Ketika itu masuk, ketika ada di kami, rekomendasinya akan kami serahkan ke KPID. Untuk peserta pemilu, ketika pun ada dugaan pelanggaran, itu akan kami tangani dengan dugaan pelanggaran administrasi. Dan kemungkinan rekomendasinya akan kami sampaikan juga ke teman-teman KPU. Demikian Pak Budi. Baik, saya ke Dr. Salahuddin. Ya. Mencermati tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Agustin, Pak Saprin dan juga Pak Alex, apakah memang nanti para peserta pemilu melihatnya lebih seksi main di media sosial daripada main di media massa? Karena melihat media massa yang begitu teknisnya diatur, banyak yang mengawasi. Nah, Pak Salahuddin melihatnya apakah itu bisa menggeser peran media massa? Nanti kita lihat tanggal 21 Januari hingga 10 Februari, misalnya ternyata lebih banyak yang main di media sosial. Apa yang bisa disampaikan, Pak Dokter? Pasti yang akan mereka manfaatkan itu media cetak. Karena media massa itu kan sudah didominasi oleh media sosial tadi itu. Tapi itu nanti kita lihat. Karena di beberapa stasiun-stasiun televisi juga masih banyak juga segmen yang menggunakan itu. Meskipun itu sudah mulai berkurang yang menggunakan media massa seperti lembaga-lembaga penyiaran resmi itu, tapi tetap harus diatur. Supaya dia jangan sampai hanya karena orang sudah beralih kepada media sosial lalu ini kita abaikan. Bisa saja karena di beberapa tempat yang tidak bisa dijangkau oleh internet itu kan tetap dia menggunakan media-media massa seperti yang audio maupun visual. Tapi saya menarik ini sebetulnya ada sisi regulasinya itu sudah agak longgar sedikit untuk memberi kesempatan kepada semua. Yang paling penting ini adalah itu saja kecermatan teman-teman Satgas pengawas ini. Lalu kemudian tadi ada instrumen nanti ketika mereka sudah mulai melakukan pelanggaran itu sudah ada peringatan dan berikan ini terus di take down dan sebagainya. Saya kira itu hanya memang menurut saya itu yang dari awal saya bilang iklan di media massa ini memang sesuatu yang menyita Bawaslu dan KPU untuk bagaimana mereka bisa mencermati. Meskipun kadang-kala sekarang ini orang sudah karena terlalu melek jadi ini dia anggap di skip saja nih. Begitu ulang di skip saja. Ketika ini sudah lewat ini lewat saja. Pasti sudah tahu apa yang dimaksud gitu. Itu bagi pemilih-pemilih yang sudah melek politik. Saya sampaikan melalui forum ini, melalui media ini bahwa ya selalu begitu kecenderungannya bahwa politik itu selalu mencari celah. Baik, kita tahan di situ, Pak Dokter. Politik selalu mencari celah, Pak Agustin, Pak Saprin dan Pak Alex. Kita akan kembali dalam ruang demokrasi. Kami segera kembali. Kembali dalam ruang demokrasi masih dengan topik metode kampanye pemilu 2024 melalui iklan media massa. Saya kembali ke Dr. Salahuddin Pakaya tadi bahwa memang sebelum jeda yang menarik politik selalu mencari celah. Artinya peserta politiknya terutama untuk bagaimana menarik antusias ataupun menarik perhatian para pemilih. Nah, sikap apa yang harus dimiliki oleh masyarakat tentunya melihat bahwa mereka adalah objek, mereka adalah suara-suara yang akan dijaring tentunya. Ini bagaimana Pak Salahuddin melalui kampanye? Karena ini berhubungan dengan massa, berhubungan dengan publik. Silakan. Masyarakat memang tidak terlalu peduli dengan itu. Masyarakat justru tidak peduli bahwa ini iklan kampanye ini seperti apa. Yang tahu persis rigid aturannya kan hanya teman-teman penyelenggara pemilu termasuk KPI. Bahwa mereka melakukan curi star, ambil jalan pintas itu kan yang bisa mengetahui itu kan hanya ini. Masyarakat yang penting disuguhkan informasi. Nah inilah kemudian posisi ini yang harus didudukan di mana Bawaslu dan KPU mencermati itu. Kalau teman-teman KPU kan sudah meregulasinya, tinggal eksekusinya kan di Bawaslu dan KPI ya karena diminta. Nah karena itu saya orang yang selalu terlalu sering mengkritisi bahwa kampanye itu seharusnya dia tidak hal-hal yang prinsip saja itu yang harus agak keras untuk eksekusinya. Misalnya? Yaitu misalnya menggunakan instrumen kekuasaan. Tadi saya sebutkan. Menggunakan instrumen uang. Kan itu yang paling memberikan satu dampak
terstruktur, sistematik dan masif itu yang kemudian mau melahirkan protes daripada orang-orang yang kita harus tahu persis bahwa meskipun pemilu ini ada ajaran demokrasi, tapi realnya pemilu ini adalah kontestasi. Dan itu ada perebutan kekuasaan. Dan dalam kontestasi itu seringkali ada cara-cara yang digunakan untuk mencapai apa yang diinginkan itu. Nah, instrumen penyelenggara ini diharapkan memang meminimalisir itu agar pelaksanaan pemilu ini fair election. Ya. Jadi satu pemilu yang adil dan bebas begitu. Tidak ada intimidasi, kemudian juga tidak ada diskriminasi dan sebagainya, dan tidak menimbulkan satu konflik horizontal yang itu berkepanjangan. Itu sebenarnya itu intinya. Bahwa ini pesta demokrasi. Kita pahami itu. Tetapi kan dalam peran pesta itu kan tidak boleh mabuk-mabukan. Ada batasannya. Begitu. Baik, Pak Dokter. Saya ke Pak Safri terlebih dahulu. Artinya memang sebenarnya mudah untuk melakukan pengawasan konten informasi. Karena media seharusnya menjadi jaring pertama untuk para peserta pemilu yang menyodorkan materi iklannya, menyodorkan konten iklannya untuk bisa menjadi tahapan sortir pertama. Apakah betul Pak Safri? Media tentunya lembaga penyiaran publik harus menjadi sortir di awal untuk sebelum ditayangkan. Apakah itu setuju Pak Safri? Ya, memang saat ini Pak Budi bahwa hampir tidak ada ruang kosong yang tidak bisa dideteksi oleh media. Bahkan Pak Salahuddin di kamar pun ketika dia berpikir tentang apa, maka itu pasti akan diketahui oleh orang luar. oleh semua ada di negeri ini. Nah, itulah peran media, efektifnya media. Nah, tapi disitulah hoax, kemudian berita bohong itu berkembang tanpa ada sortiran. Tapi alhamdulillah di lembaga penyiaran yang ada di bawah naungan KPI itu tentu ada tahapan-tahapan sampai produksi itu ditayangkan. Tentu macam seperti ini kita melakukan diskusi oleh TVRI, produksi itu tidak langsung ditayangkan. Ada sebuah fase, kemudian pada terakhirnya adalah lembaga lulus sensor. Lembaga sensor yang akan menilai apakah ini layak tayang. Kemudian terakhir adalah kode etik. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Apakah itu seluruh aspek pembicaranya itu sesuai dengan standar program siaran. Kemudian ditayangkan. Sehingga saya bisa katakan lembaga yang platform yang berbasis frekuensi atau media lembaga penyiaran televisi itu no hoax. No hoax. Yang perlu lebih kita perketat dan kita rapatkan regulasinya adalah media yang berbasis internet. Nah, oleh lembaga penyiaran tentu banyak sekali berita-berita yang berbasis dengan saduran dari media-media platform yang berbasis internet. Nah, kita ada ketentuan adalah dia harus mencantumkan sumber informasi. Dari mana sumber informasi itu? Apakah itu dapat dipercaya? Kemudian sebelum ditayangkan menjadi sebuah konten siaran, itu harus masuk pada lembaga sensor dan pedoman perilaku penyiaran untuk kode etik KPI. Sehingga layak tayang. Tapi yang paling penting dia harus mencantumkan siapa yang menyampaikan informasi itu dari TikTok atau Facebook atau segala macam yang media-media yang sehingga dia jadi konten siaran. Nah, tentu yang menjadi PR berat buat Bawaslu dan teman-teman KPU adalah lembaga yang berbasis atau media-media yang berbasis internet. Ini yang harus lebih diperketat regulasinya. Tentu dalam kerangka untuk membangun kesadaran hukum. Tidak dalam kerangka untuk menjaring siapa yang salah, siapa yang benar dan sebagainya. Tentu kerepotan Bawaslu. Begitu. Saya kira itu, Pak. Saya ke Pak Alex lagi. Merasa kerepotan Pak kalau media internet harus diawasi semuanya oleh Bawaslu dan KPU misalnya? Dari regulasi ya memang itu sudah menjadi tugas saya. Dikatakan kerepotan ya karena begitu banyaknya media yang ada di dalam jaringan ini dan sulitnya untuk membendung ketika banyak akun fake yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memang sedikit merepotkan. Tapi alhamdulillah dengan kerjasamanya Bawaslu RI dengan media yang ada di Indonesia yang sudah ada izin di Indonesia, kita agak gampang untuk ketika menemukan ada laporan ataupun kami temukan, itu tinggal di screenshot, buatkan LHP-nya, dikirimkan ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti untuk langsung di take down. Memang fokus pengawasan kami lebih ke arah yang seperti yang disampaikan Ibu Dokter tadi, bahwa yang didaftarkan oleh peserta pemilu.
Jadi ada setiap media sosial itu ada 20 akun. Itu resmi yang didaftarkan. Nah, biasanya akun ini yang itu tidak ada gerakannya biasa. Mereka berkampanye seperti biasa, normatif semua. Yang agak liar ini adalah yang di luar 20 akun ini. Ya. Ini yang memang agak sulit, Pak. Kalau kita di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, ya kita kerahkan staf untuk banyak membuka media sosial untuk mencari apakah ada akun-akun yang menyebarkan berita hoax ataupun black campaign ataupun menyebarkan ujaran kebencian, ada unsur-unsur saranya. Nah, ini yang kita kalau temukan, nah kita tinggal buatkan LHP untuk di-capture dan dikirimkan ke Bawaslu RI. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Alex. Saya ke Bu Agustina. Artinya melihat tadi yang disampaikan Pak Alex, media internet dalam jaringan ini menjadi hal yang perlu dicermati betul-betul apa yang disampaikan Pak Saprin tadi. Nah, Ibu Agustina melihatnya KPU sendiri apakah nanti bila mendapati ada akun fake salah satu calon legislatif misalnya atau salah satu tim sukses dari pasangan calon presiden ataupun wakil presiden, apa yang dilakukan oleh KPU nantinya apakah ke akunnya saja atau sampai ke peserta pemilunya? Sanksi yang akan diberikan yang berkoordinasi dengan Bawaslu tentunya. Ya, tentu sebenarnya jawabannya sudah Bapak jawab sendiri tadi. Iya, ya kita dalam konteks menjalankan regulasi tentu saja dan terkait untuk pengawasan seperti apa nanti akan terjadi itu pasti adalah domainnya teman-teman di Bawaslu. Tapi kemudian dalam hal misalnya kami menemukan tentu ini selalu berkoordinasi dengan Bawaslu. Kami hanya berharap dengan semua regulasi yang sudah ada ini tentu bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, terutama untuk peserta pemilu itu yang sebenarnya paling sangat menjadi hal yang sedikit menantang itu adalah apakah konten yang akan dikulirkan dalam iklan ini menarik atau tidak. Nah, itu jadi pertanyaan besar. Karena biasanya kemarin kita dengan tema yang terkait untuk bagaimana masyarakat itu, apalagi kita ini kan milenial, kemudian Gen Z itu adalah generasi yang paling banyak itu ke media-media, dan kalau konten yang berbau pemilu kadang-kadang hanya lewat saja, tidak menarik. Nah, ini jadi suatu tantangan tersendiri bagi peserta pemilu bagaimana mereka bisa menarik minat. Nah, itu sebenarnya kami harapkan, dan tentu saja untuk membuat konten itu jangan sampai hal-hal itu akan merembet ke yang tadi kontennya itu misalnya sara dan sebagainya, saling menggunjing dan sebagainya. Baik, Bu Agustin. Jadi kami berharap itu. Kita sudah berada di akhir ruang demokrasi. Masing-masing Pak Saprin, Dr. Salahuddin, Pak Alex, dan Ibu Agustina akan berikan closing statement. Mungkin singkat dari Pak Saprin terlebih dahulu. Ya, hari ini kita pada fase kampanye. Mari kita manfaatkan fase ini untuk mengedukasi masyarakat, untuk mendidik masyarakat biar sadar secara politik dan gunakan demokrasi, gunakan hak demokrasi ini secara baik-baik. Dan kita juga telah menghimbau pada seluruh lembaga penyiaran bahwa marilah kita menghadirkan konten-konten yang informatif dan mengedukasi masyarakat sehingga kita betul-betul memanfaatkan pemilu ini sebagai pesta rakyat, pesta untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Baik, Pak Dr. Salahuddin. Ya, kampanye itu udah kemudian yang membuktikan bahwa inilah pesta. Di ajang kampanye itulah kemudian pemilu disebut pesta demokrasi. Tetapi karena dia pesta, dikhawatirkan akan terjadi keadaan-keadaan yang justru akan merusak hal-hal yang prinsip di dalam pemilu. Termasuk itu instrumen-instrumen yang kemudian melahirkan konflik horizontal masyarakat. Itulah kemudian dihadirkanlah Bawaslu dan KPU untuk mengaturnya. Sehingga itu agar ini bisa berjalan secara normatif, koridornya juga jalan dengan baik, maka pesta ini harus betul-betul sampai pada tingkat di mana masyarakat itu memperoleh hasil yang bisa dia percayai. Dan kita memperoleh para pemimpin yang bisa memajukan bangsa ini. Terima kasih Pak Dokter. Pak Alex, silakan. Baik Pak Budi, dari kami menghimbau kepada seluruh peserta pemilu tahun 2024 ini, dari kampanye dimulai sejak tanggal 28 sampai dengan insya Allah akan berakhir di tanggal 10 nanti, agar tetap mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang sudah yang berlaku,
Dan untuk rapat umum, kampanye rapat umum dan iklan di media massa cetak maupun media elektronik serta media internet ini untuk peserta pemilu, baik peserta pemilu maupun penyedia media untuk bisa menahan diri. Ya. Kami menghimbau untuk menahan diri sebelum keluar jadwal yang akan diputuskan oleh teman-teman KPU. Baik. Demikian. Terima kasih Pak Alex. Ibu Agustin terakhir silakan. Iya, terima kasih Pak Budi. Dari kami 27 hari lagi pesta demokrasi kita ini akan digelar. Tentu kami berharap pesta ini merupakan perwujudan dari kedaulatan kita sebagai rakyat Indonesia. Tentu kita sebagai rakyat yang berdaulat akan menunjukkan tanggung jawab kita kepada negara, dan kami menunggu Ibu Bapak sekalian, para pemirsa untuk datang secara mandiri dengan sukarela dan penuh kesadaran bahwa ini benar-benar untuk negara tercinta, negara Indonesia, dengan jadi peserta pemilu yang berkualitas dan kemudian jadi pemilih yang cerdas. Baik. Untuk Indonesia tercinta. Terima kasih Ibu Agustin, terima kasih Pak Alex, terima kasih Pak Dr. Salahuddin, Pak Safrin, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Ruang Demokrasi. Saya Budi Muda undur diri. Sampai jumpa.